Berabad-abad yang lalu, seorang ilmuwan besar bernama Ibnu Sina mengajarkan kepada dunia bahwa pikiran memiliki kekuatan luar biasa. Ia bukan hanya seorang dokter, tetapi juga seorang filsuf yang memahami bahwa tubuh dan pikiran saling terhubung. Dalam pandangannya, seseorang yang ingin menjadi pribadi hebat harus mampu mengelola pikirannya dengan baik. Bukan hanya sekadar menghafal ilmu, tetapi juga memahami dan menerapkannya dalam kehidupan. Ibnu Sina percaya bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Baginya, seseorang yang memiliki pikiran yang jernih dan tenang akan lebih mudah mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Ia mengajarkan bahwa segala sesuatu dimulai dari kesadaran diri, kesadaran akan kekuatan pikiran, kesadaran akan tujuan hidup, dan kesadaran akan batasan diri yang bisa diperluas dengan belajar. Belajar bagi Ibnu Sina bukan hanya sekadar mengumpulkan informasi, tetapi bagaimana kita bisa berpikir kritis terhadap apa yang kita pelajari. Ia menekankan bahwa pemahaman lebih penting daripada sekadar mengingat. Seseorang yang bisa memahami suatu konsep dengan baik akan lebih siap menghadapi tantangan kehidupan. Karena itu, ia selalu mendorong pentingnya ilmu dan penalaran yang mendalam. Banyak orang mengabaikan peran kesehatan mental dalam perjalanan mereka menuju kesuksesan. Mereka terlalu sibuk mengejar target, mencari pengakuan, dan membandingkan diri dengan orang lain. Namun, Ibnu Sina menekankan bahwa seseorang harus menjaga keseimbangan antara tubuh dan pikirannya. Ketika mental kita sehat, kita akan lebih mudah berpikir jernih, mengambil keputusan yang tepat, dan menjalani hidup dengan lebih tenang. Selain itu, ia juga percaya bahwa lingkungan berpengaruh besar terhadap perkembangan pikiran seseorang. Jika seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis dan tidak memiliki semangat belajar, maka secara perlahan pikirannya juga akan terpengaruh. Karena itu, Ibnu Sina mengajarkan bahwa kita harus memilih lingkungan yang baik, tempat di mana kita bisa terus berkembang dan belajar. Kita sering mendengar bahwa, apa yang kita pikirkan, itulah yang akan terjadi. Ibnu Sina sudah memahami konsep ini jauh sebelum ilmu psikologi modern berkembang. Ia percaya bahwa jika seseorang meyakini dirinya bisa sukses, maka tubuh dan pikirannya akan bekerja ke arah itu. Sebaliknya, jika seseorang selalu meragukan dirinya sendiri, maka ia akan terus terjebak dalam ketakutan dan kegagalan. Ketika kita dihadapkan pada masalah, banyak dari kita yang mudah menyerah. Namun, Ibnu Sina mengajarkan bahwa setiap tantangan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ia sendiri tidak pernah berhenti belajar meskipun sudah menjadi seorang ilmuwan besar. Baginya, kehidupan adalah perjalanan panjang yang harus terus diisi dengan ilmu dan pengalaman. Pentingnya berpikir kritis juga menjadi salah satu ajaran utamanya. Ia tidak begitu saja menerima informasi tanpa mempertanyakannya. Ia selalu mencari kebenaran melalui logika dan eksperimen. Sikap inilah yang membuatnya bisa menemukan berbagai penemuan besar yang masih digunakan hingga saat ini. Kesadaran diri adalah kunci bagi siapa saja yang ingin berkembang. Dengan memahami diri sendiri, kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan kita, serta mencari cara untuk memperbaiki diri. Ibnu Sina mengajarkan bahwa seseorang yang tidak memahami dirinya sendiri akan sulit untuk mencapai potensi terbaiknya. Jika kita ingin menjadi pribadi yang hebat, maka kita harus mulai dari dalam diri kita sendiri. Kita harus membangun kebiasaan berpikir positif, belajar dengan penuh semangat, dan menjaga kesehatan mental serta fisik kita. Kita tidak bisa hanya berharap sukses datang begitu saja tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Ibnu Sina adalah bukti bahwa ilmu pengetahuan bisa membawa seseorang ke puncak kejayaan. Ia tidak hanya menguasai satu bidang, tetapi banyak bidang sekaligus. Dari kedokteran, filsafat, matematika, hingga musik, semua ia pelajari dengan tekun. Semangatnya dalam belajar inilah yang membuatnya dikenang sepanjang sejarah. Setiap orang memiliki potensi untuk menjadi hebat, tetapi tidak semua orang mau berusaha untuk mencapainya. Ibnu Sina mengajarkan bahwa kerja keras, ketekunan, dan kesadaran diri adalah faktor utama yang akan menentukan sejauh mana seseorang bisa melangkah.
Jika kita ingin mencapai kesuksesan, kita harus memulainya dengan mengubah cara kita berpikir. Kebanyakan orang lebih fokus pada apa yang terjadi di luar dirinya, tetapi melupakan apa yang terjadi di dalam dirinya. Padahal, kunci untuk menjadi pribadi yang luar biasa terletak pada bagaimana kita mengelola pikiran dan kesadaran diri kita sendiri. Ilmu yang bermanfaat bukanlah sekadar ilmu yang dihafal, tetapi ilmu yang mampu mengubah cara kita hidup. Ibnu Sina tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupannya. Ia memahami bahwa ilmu harus bisa digunakan untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Kita hidup di zaman yang penuh dengan distraksi, di mana informasi datang dengan cepat, tetapi seringkali tanpa makna. Jika kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, kita akan dengan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak penting. Ibnu Sina mengajarkan bahwa kita harus bisa memilah mana yang benar-benar berharga untuk dipelajari dan mana yang hanya membuang waktu. Jika kita ingin mencapai kesuksesan sejati, kita harus belajar bagaimana menguasai pikiran kita. Pikiran yang positif akan membawa kita ke arah yang lebih baik, sedangkan pikiran yang negatif hanya akan menghambat langkah kita. Setiap langkah yang kita ambil harus dilandasi oleh kesadaran. Kesadaran akan tujuan kita, kesadaran akan potensi kita, dan kesadaran akan tantangan yang harus kita hadapi. Ibnu Sina adalah contoh nyata bahwa seseorang yang memiliki kesadaran diri yang tinggi akan mampu mencapai hal-hal luar biasa dalam hidupnya. Kesuksesan bukan tentang siapa yang paling cepat mencapainya, tetapi tentang siapa yang bisa bertahan dalam perjalanan panjang menuju impian mereka. Ibnu Sina tidak pernah berhenti belajar meskipun ia sudah berada di puncak kejayaan. Sikap inilah yang harus kita contoh jika ingin menjadi pribadi yang hebat. Hidup bukan sekadar tentang mengejar kesuksesan materi, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa terus berkembang sebagai manusia. Ibnu Sina mengajarkan bahwa ilmu dan pemahaman adalah dua hal yang harus berjalan beriringan. Kita sering terjebak dalam pola pikir bahwa kesuksesan hanya milik mereka yang memiliki keberuntungan. Padahal, jika kita mau berpikir seperti Ibnu Sina, kita akan menyadari bahwa kesuksesan adalah hasil dari usaha, ketekunan, dan cara berpikir yang benar. Kehidupan adalah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan. Namun, jika kita memiliki kekuatan pikiran dan kesadaran diri yang tinggi, kita akan mampu menghadapi segala rintangan dengan lebih baik. Kesadaran diri adalah langkah awal menuju perubahan. Saat kita menyadari bahwa kita memiliki potensi besar dalam diri kita, maka kita akan mulai bergerak menuju arah yang lebih baik. Ibnu Sina adalah bukti bahwa dengan ilmu dan ketekunan, seseorang bisa mencapai hal-hal luar biasa dalam hidupnya. Ketika kita berbicara tentang kebesaran seorang Ibnu Sina, kita tidak hanya berbicara tentang pencapaiannya, tetapi juga tentang cara berpikirnya yang revolusioner. Ia mengajarkan bahwa kebesaran tidak datang begitu saja, melainkan melalui usaha terus-menerus dalam mengasah pikiran dan kesadaran diri. Setiap orang memiliki kapasitas untuk menjadi hebat, tetapi hanya mereka yang berani mengambil langkah nyata yang benar-benar bisa mencapainya. Salah satu hal yang membedakan orang biasa dengan orang hebat adalah cara mereka menghadapi rintangan. Ibnu Sina sendiri tidak terlahir dalam kemudahan. Ia harus menghadapi banyak tantangan, baik dalam dunia akademik maupun dalam kehidupan pribadinya. Namun, ia tidak pernah menyerah. Baginya, setiap kesulitan adalah bagian dari proses yang harus dilewati untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Banyak orang ingin sukses, tetapi tidak semua orang mau membayar harga untuk itu. Mereka ingin menjadi hebat, tetapi enggan menghadapi tantangan. Ibnu Sina memahami bahwa kebesaran tidak bisa dicapai dengan kenyamanan. Justru di saat seseorang keluar dari zona nyamannya dan menghadapi tantangan dengan kepala tegak, disitulah pertumbuhan sejati terjadi. Jika kita melihat ke dalam diri kita sendiri, seringkali kita menemukan ketakutan dan keraguan yang menghambat langkah kita. Kita takut gagal, takut dikritik, takut tidak cukup baik. Namun, Ibnu Sina mengajarkan bahwa ketakutan itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Saat kita berani menghadapinya, kita akan menyadari bahwa batasan yang selama ini kita anggap nyata sebenarnya tidak lebih dari bayangan yang bisa kita lewati.
Setiap orang yang ingin mencapai sesuatu dalam hidupnya harus memahami bahwa proses lebih penting daripada hasil. Ibnu Sina tidak menjadi ilmuwan besar dalam semalam. Ia menghabiskan bertahun-tahun membaca, meneliti, dan bereksperimen. Ia tidak terburu-buru dalam mencari jawaban, melainkan menikmati setiap proses pencarian itu. Kita sering melihat orang sukses dan berpikir bahwa mereka mencapai keberhasilan dengan mudah. Kita lupa bahwa di balik pencapaian mereka, ada kerja keras yang tidak terlihat. Ibnu Sina adalah bukti nyata bahwa kesuksesan adalah hasil dari ketekunan, bukan kebetulan. Selain itu, ia juga mengajarkan pentingnya disiplin. Pikiran yang kuat tidak akan berarti apa-apa jika tidak didukung oleh kebiasaan yang baik. Ia memahami bahwa ilmu pengetahuan tidak akan berguna jika tidak dipelajari dengan sungguh-sungguh dan diterapkan dengan disiplin. Karena itulah, ia selalu berusaha untuk mengembangkan kebiasaan yang mendukung pertumbuhannya sebagai seorang pemikir. Salah satu kebiasaan yang membuat Ibnu Sina begitu luar biasa adalah rasa ingin tahunya yang tak terbatas. Ia tidak pernah puas dengan satu jawaban. Jika ada sesuatu yang belum ia pahami, ia akan mencarinya sampai benar-benar mengerti. Sikap inilah yang membedakan antara orang yang biasa-biasa saja dengan mereka yang mampu mengubah dunia. Banyak orang yang berhenti belajar setelah mencapai titik tertentu dalam hidup mereka. Mereka merasa sudah cukup tahu, sudah cukup pintar, sudah cukup sukses. Namun, Ibnu Sina menunjukkan bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Tidak peduli seberapa banyak yang sudah kita ketahui, selalu ada hal baru yang bisa kita pelajari. Kesadaran diri juga menjadi fondasi dari semua pencapaian Ibnu Sina. Ia tidak hanya memahami dunia di sekitarnya, tetapi juga memahami dirinya sendiri. Ia tahu kapan harus beristirahat, kapan harus bekerja, kapan harus merenung. Ia tahu bagaimana mengelola pikirannya agar tetap fokus pada tujuan-tujuannya. Seringkali kita merasa terjebak dalam rutinitas, kehilangan arah, dan tidak tahu harus berbuat apa. Dalam momen-momen seperti itulah, kita harus mengingat bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil untuk memperbaiki diri akan membawa perubahan besar di kemudian hari. Ibnu Sina tidak langsung menjadi legenda dalam satu malam, tetapi melalui serangkaian pilihan kecil yang ia buat setiap harinya. Jika kita ingin mengubah hidup kita harus mulai dengan mengubah cara kita berpikir. Jika kita ingin mencapai hal-hal besar, kita harus memiliki keberanian untuk bermimpi lebih besar. Jika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, kita harus memiliki kesadaran untuk terus berkembang tanpa henti. Ibnu Sina telah membuktikan bahwa dengan pikiran yang tajam dan kesadaran diri yang kuat, seseorang bisa mencapai hal-hal yang tampaknya mustahil. Ilmunya tidak hanya bertahan dalam zamannya, tetapi terus memberi inspirasi bagi generasi setelahnya. Seperti yang telah dia tunjukkan, batasan sejati bukanlah apa yang ada di luar diri kita, tetapi apa yang kita yakini dalam pikiran kita sendiri. Saat kita mulai menyadari bahwa kita memiliki potensi yang lebih besar dari yang kita kira, maka tidak ada lagi yang bisa menghentikan kita untuk mencapai kebesaran. Ketika kita memahami ajaran Ibnu Sina, kita mulai menyadari bahwa kualitas hidup kita sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita mengelola pikiran dan kesadaran diri. Kesuksesan bukan hanya tentang seberapa cerdas seseorang, tetapi juga tentang bagaimana seseorang menggunakan kecerdasannya untuk menciptakan dampak yang nyata. Ibnu Sina percaya bahwa pikiran manusia memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah realitas. Jika seseorang terus-menerus berpikir negatif, ia akan menciptakan hambatan dalam hidupnya sendiri. Sebaliknya, jika seseorang mengisi pikirannya dengan gagasan yang membangun, maka jalan menuju keberhasilan akan terbuka. Itulah sebabnya Ibnu Sina selalu menekankan pentingnya memiliki mentalitas yang kuat dan pola pikir yang berkembang. Salah satu prinsip utama yang ia pegang teguh adalah konsistensi dalam belajar. Baginya, tidak ada batasan usia untuk mencari ilmu. Ilmu bukan sesuatu yang cukup dipelajari dalam satu waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang yang terus berlanjut sepanjang hidup. Banyak orang yang berhenti berkembang karena merasa sudah cukup pintar. Padahal justru saat seseorang merasa cukup, disitulah kemunduran mulai terjadi.
Jika kita ingin tumbuh seperti Ibnu Sina, kita harus memiliki rasa haus akan pengetahuan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan apa yang sudah kita ketahui sekarang, tetapi harus terus memperluas wawasan. Belajar tidak hanya berarti membaca buku atau mengikuti pelajaran formal, tetapi juga merenungkan kehidupan, mengamati pola-pola di sekitar kita, dan mencari makna dalam setiap pengalaman yang kita jalani. Lebih dari sekadar belajar, Ibnu Sina juga mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara ilmu dan tindakan. Ilmu yang tidak diterapkan hanyalah teori kosong. Kita bisa membaca ratusan buku tentang kesuksesan, tetapi jika kita tidak pernah menerapkannya dalam kehidupan nyata, maka semua itu tidak akan ada gunanya. Ibnu Sina selalu memastikan bahwa ilmunya tidak hanya berdiam di kepalanya, tetapi benar-benar digunakan untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Inilah yang membedakan orang-orang besar dari mereka yang hanya bermimpi menjadi besar. Mereka tidak hanya mengumpulkan pengetahuan, tetapi juga menggunakannya untuk menciptakan perubahan. Mereka tidak hanya berbicara tentang rencana, tetapi benar-benar mengambil tindakan untuk mewujudkannya. Ibnu Sina memahami bahwa pengetahuan sejati bukanlah sekadar mengetahui sesuatu, tetapi mampu mengaplikasikan dan membagikannya kepada dunia. Selain itu, ia juga menunjukkan bahwa keberhasilan sejati bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi tentang seberapa besar kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Orang yang hebat bukan hanya mereka yang memiliki banyak keahlian, tetapi mereka yang mampu menggunakan keahlian itu untuk membantu sesama. Ibnu Sina tidak hanya menjadi ilmuwan yang brilian, tetapi juga seorang pemikir yang peduli terhadap kesejahteraan manusia. Di dunia modern ini, kita sering terjebak dalam pola pikir kompetisi yang berlebihan. Kita merasa harus selalu lebih unggul dari orang lain, lebih sukses, lebih kaya, lebih terkenal. Namun, Ibnu Sina mengajarkan bahwa kebesaran sejati bukan tentang mengalahkan orang lain, tetapi tentang mengalahkan diri sendiri, mengatasi kelemahan, meningkatkan kapasitas diri, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kita harus berani menantang diri untuk keluar dari batasan yang kita buat sendiri. Banyak orang yang merasa dirinya tidak cukup baik, tidak cukup pintar, atau tidak cukup berbakat. Padahal, semua potensi itu sudah ada dalam diri kita. Yang membedakan hanyalah keberanian untuk mengambil langkah pertama. Ibnu Sina menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan keberanian berjalan beriringan. Kita tidak bisa hanya memiliki ilmu tanpa keberanian untuk menggunakannya, begitu juga sebaliknya. Jika kita ingin menapaki jalan yang sama dengan Ibnu Sina, kita harus mulai dengan membangun pola pikir yang benar. Kita harus berhenti mencari alasan dan mulai mencari solusi. Kita harus berhenti mengasihani diri sendiri dan mulai bertindak untuk memperbaiki keadaan. Kita harus berhenti hanya mengagumi orang-orang hebat dan mulai berusaha menjadi salah satu dari mereka. Perubahan tidak terjadi dalam semalam, dan Ibnu Sina sendiri tidak menjadi tokoh besar dalam waktu singkat. Ia mengalami pasang surut, menghadapi berbagai tantangan, dan bahkan mengalami kegagalan. Tetapi ia tidak berhenti. Ia tidak membiarkan kegagalan mendefinisikan dirinya. Sebaliknya, ia menggunakan setiap kegagalan sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik. Kita pun harus memiliki sikap yang sama. Jangan biarkan satu kesalahan membuat kita berhenti. Jangan biarkan satu kegagalan membuat kita meragukan diri sendiri. Setiap langkah yang kita ambil, sekecil apapun itu, tetap membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Yang terpenting bukan seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa konsisten kita berjalan. Seperti Ibnu Sina yang menjadikan ilmu sebagai bagian dari dirinya, kita pun harus menjadikan pengembangan diri sebagai gaya hidup. Tidak ada kata terlambat untuk mulai berubah. Tidak ada kata terlambat untuk mulai belajar. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ketika kita menelaah lebih dalam perjalanan hidup Ibnu Sina, ada satu hal yang sangat mencolok, ketekunan yang luar biasa. Ia tidak hanya belajar demi pengetahuan, tetapi karena keyakinannya bahwa ilmu adalah alat untuk memahami dunia dan memperbaikinya. Semangat seperti ini seharusnya menjadi inspirasi bagi kita semua. Di era modern, banyak orang mencari jalan pintas. Mereka ingin sukses dalam semalam,
ingin hasil instan tanpa kerja keras. Namun, Ibnu Sina membuktikan bahwa pencapaian sejati tidak datang dari keajaiban, tetapi dari proses panjang yang diisi dengan kesabaran dan ketekunan. Ia tidak pernah berhenti belajar hanya karena sudah tahu banyak. Ia terus bertanya, mencari jawaban, dan menggali lebih dalam. Hal yang sering menjadi penghalang dalam pertumbuhan diri adalah rasa puas yang berlebihan. Ketika seseorang merasa sudah cukup tahu, ia berhenti berkembang. Ibnu Sina tidak seperti itu. Ia selalu haus akan ilmu, tidak pernah merasa cukup, dan selalu mencari cara untuk meningkatkan pemahamannya. Inilah yang membedakan orang biasa dari orang hebat. Selain itu, ada satu kebiasaan Ibnu Sina yang jarang disoroti, refleksi diri. Ia tidak hanya belajar dari buku atau gurunya, tetapi juga dari dirinya sendiri. Ia selalu merenungkan setiap pengalaman, baik yang sukses maupun yang gagal. Ia tahu bahwa pemahaman sejati datang bukan hanya dari menghafal teori, tetapi dari bagaimana seseorang menghubungkan teori itu dengan realitas kehidupan. Ini adalah pelajaran penting bagi kita. Di dunia yang bergerak cepat ini, kita sering terjebak dalam rutinitas tanpa benar-benar berpikir tentang apa yang kita lakukan. Kita mengejar banyak hal, tetapi jarang berhenti sejenak untuk bertanya, apakah aku benar-benar berkembang? Apakah aku menjadi lebih baik dari sebelumnya? Orang-orang seperti Ibnu Sina tidak hanya bergerak maju, tetapi juga memiliki kesadaran penuh terhadap setiap langkah yang mereka ambil. Mereka tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja dengan tujuan. Mereka tidak hanya belajar banyak hal, tetapi juga memahami makna dari setiap pembelajaran yang mereka dapatkan. Jika kita ingin mengikuti jejak orang-orang besar, kita harus mulai membangun kebiasaan refleksi ini. Setiap hari, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sudah kupelajari hari ini? Apa yang bisa kutingkatkan? Bagaimana aku bisa menjadi lebih baik besok? Selain refleksi, ada satu prinsip lain yang selalu dipegang teguh oleh Ibnu Sina, keberanian untuk berpikir berbeda. Di zamannya, banyak orang terjebak dalam pemikiran yang kaku dan tidak mau menerima perubahan. Namun, Ibnu Sina tidak takut menantang ide-ide lama. Ia berani mencari jawaban yang lebih baik, bahkan jika itu berarti melawan arus. Di dunia saat ini, keberanian berpikir seperti ini sangat penting. Banyak orang terjebak dalam kebiasaan mengikuti tren tanpa benar-benar mempertanyakan apakah itu baik bagi mereka. Kita harus berani memiliki pemikiran sendiri, berani bertanya, dan berani mengambil jalan yang berbeda jika itu adalah jalan yang benar. Namun, berpikir berbeda saja tidak cukup. Ibnu Sina juga menunjukkan bahwa ide-ide besar harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Banyak orang memiliki impian besar, tetapi hanya sedikit yang berani mengambil langkah untuk mewujudkannya. Orang-orang yang benar-benar berpengaruh dalam sejarah bukan hanya mereka yang memiliki pemikiran hebat, tetapi mereka yang memiliki keberanian untuk bertindak. Jadi, jika kita ingin mencapai sesuatu yang besar, kita tidak bisa hanya berhenti di pemikiran dan perencanaan. Kita harus berani mengambil langkah pertama, meskipun kecil. Kita harus berani mencoba, meskipun ada risiko gagal. Kita harus berani memperjuangkan apa yang kita yakini, meskipun ada tantangan di sepanjang jalan. Ibnu Sina juga mengajarkan pentingnya ketahanan mental. Dalam hidupnya, ia mengalami berbagai kesulitan, pengasingan, konflik politik, dan berbagai hambatan lainnya. Tetapi semua itu tidak membuatnya menyerah. Ia tetap bertahan, tetap belajar, tetap berkarya. Inilah sikap yang harus kita miliki. Banyak orang menyerah hanya karena menghadapi satu kegagalan. Mereka merasa satu kesalahan berarti akhir dari segalanya. Padahal, kegagalan bukanlah tanda untuk berhenti, melainkan kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih kuat. Kita harus memahami bahwa jalan menuju keberhasilan tidak akan selalu mulus. Akan ada rintangan, akan ada kesulitan, akan ada saat-saat di mana kita merasa ingin menyerah. Tetapi justru di saat-saat seperti itulah karakter sejati kita diuji. Apakah kita akan menyerah? Atau kita akan bangkit dan terus melangkah? Ibnu Sina memilih untuk terus melangkah.
Ia tidak membiarkan hambatan menghentikannya. Ia tidak membiarkan kegagalan mendefinisikan dirinya. Dan karena itulah, ia dikenang sebagai salah satu pemikir terbesar dalam sejarah. Sekarang, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan mengikuti jejaknya, atau kita akan tetap berada di tempat yang sama tanpa pernah mencoba melangkah lebih jauh? Ketika kita melihat bagaimana Ibnu Sina menghadapi tantangan, ada satu hal yang patut kita tiru, cara ia mengelola waktunya. Ia tidak pernah membiarkan waktunya terbuang sia-sia. Setiap momen dalam hidupnya digunakan untuk belajar, meneliti, dan merenung. Ia memahami bahwa waktu adalah aset paling berharga yang dimiliki manusia, dan sekali terbuang, ia tidak akan pernah kembali. Di zaman ini, banyak orang kehilangan fokus karena terlalu banyak gangguan. Media sosial, hiburan instan, dan berbagai distraksi lain membuat kita sering lupa pada tujuan utama kita. Kita merasa sibuk, tetapi sebenarnya tidak produktif. Kita menghabiskan waktu berjam-jam untuk hal-hal yang tidak membawa manfaat nyata. Ibnu Sina tidak seperti itu. Ia tahu bagaimana mengatur prioritasnya. Salah satu kebiasaan yang bisa kita ambil darinya adalah disiplin dalam mengelola waktu. Ia tidak hanya sibuk, tetapi juga efektif. Ia tahu kapan harus belajar, kapan harus beristirahat, dan kapan harus berkarya. Kebiasaan ini yang membuatnya mampu menulis lebih dari 450 karya sepanjang hidupnya. Jika kita ingin mencapai sesuatu yang besar, kita harus mulai membangun kebiasaan ini, menjaga disiplin dalam mengelola waktu dan memastikan bahwa setiap detik yang kita habiskan membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Selain itu, Ibnu Sina juga memiliki kemampuan luar biasa dalam memahami pola pikir manusia. Ia tidak hanya menguasai ilmu kedokteran, tetapi juga filsafat, psikologi, dan berbagai bidang lainnya. Ia tahu bahwa untuk menjadi pribadi hebat, seseorang tidak cukup hanya memiliki satu keterampilan. Ia harus mengembangkan banyak aspek dalam dirinya. Di dunia saat ini, kita sering diajarkan untuk fokus pada satu bidang saja. Memang, spesialisasi itu penting. Tetapi menjadi seorang yang berpikiran luas juga tak kalah penting. Ibnu Sina tidak hanya seorang dokter, tetapi juga seorang ilmuwan, filsuf, dan pemikir. Ia memahami bahwa dunia ini saling terhubung, dan semakin banyak ilmu yang kita kuasai, semakin besar wawasan kita dalam menghadapi kehidupan. Jadi, jika kita ingin menjadi pribadi yang luar biasa, kita harus berhenti membatasi diri. Jangan takut untuk mempelajari hal baru, jangan takut untuk mengeksplorasi berbagai bidang yang berbeda. Setiap ilmu yang kita pelajari akan menambah perspektif kita dan membantu kita memahami dunia dengan lebih baik. Hal lain yang bisa kita pelajari dari Ibnu Sina adalah keberaniannya dalam menghadapi tantangan intelektual. Ia hidup di zaman di mana banyak pemikiran tradisional dianggap mutlak dan tidak boleh dipertanyakan. Tetapi ia berani menggali lebih dalam, berani menantang ide-ide yang sudah ada, dan berani mencari kebenaran di luar batas yang telah ditentukan. Keberanian ini sangat penting, terutama di dunia modern yang penuh dengan informasi. Banyak orang menerima begitu saja apa yang mereka dengar tanpa mempertanyakan kebenarannya. Jika kita ingin menjadi pribadi yang hebat, kita harus berani berpikir kritis, berani bertanya, dan berani mencari jawaban sendiri. Jangan hanya menerima sesuatu karena orang lain mengatakannya. Ujilah sendiri, pelajari sendiri, dan pastikan bahwa kita benar-benar memahami apa yang kita yakini. Namun, keberanian saja tidak cukup. Ibnu Sina juga menunjukkan bahwa keberhasilan sejati datang dari ketekunan dan kegigihan. Banyak orang memiliki impian besar, tetapi hanya sedikit yang benar-benar mau bekerja keras untuk mencapainya. Mereka menyerah ketika menghadapi kesulitan, atau merasa cukup setelah mencapai sedikit keberhasilan. Ibnu Sina tidak seperti itu. Ia terus maju, terus belajar, dan terus mengembangkan dirinya, bahkan setelah ia mencapai puncak kejayaan. Ia tidak pernah merasa puas dengan pencapaiannya. Ia tahu bahwa masih banyak yang bisa dipelajari, masih banyak yang bisa diperbaiki, dan masih banyak hal yang bisa ia lakukan untuk memberikan manfaat bagi dunia. Inilah mentalitas yang harus kita miliki.
Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita capai. Jangan biarkan kesuksesan kecil membuat kita berhenti berkembang. Sebaliknya, gunakan setiap pencapaian sebagai batu loncatan untuk melangkah lebih jauh. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, untuk belajar lebih banyak, dan untuk memberikan dampak yang lebih besar. Ibnu Sina juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup. Ia tidak hanya mengembangkan pikirannya, tetapi juga menjaga kesehatannya. Ia memahami bahwa tubuh yang sehat adalah kunci bagi pikiran yang tajam. Jika tubuh kita lemah, maka pikiran kita pun akan sulit untuk bekerja dengan baik. Di zaman modern ini, banyak orang mengabaikan kesehatan mereka demi mengejar kesuksesan. Mereka bekerja tanpa henti, begadang setiap malam, dan mengorbankan kesehatannya demi ambisi mereka. Tetapi apa gunanya kesuksesan jika tubuh kita hancur? Ibnu Sina menunjukkan bahwa keseimbangan antara tubuh dan pikiran adalah hal yang sangat penting. Kita harus belajar untuk menjaga kesehatan kita dengan baik. Tidur yang cukup, makan dengan sehat, berolahraga, dan memberikan waktu bagi tubuh untuk beristirahat. Dengan tubuh yang sehat, kita akan memiliki energi yang cukup untuk mengejar mimpi-mimpi kita. Pelajaran lain dari Ibnu Sina yang tidak kalah penting adalah bagaimana ia menggunakan ilmunya untuk membantu orang lain. Ia tidak hanya belajar untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi dunia. Ia menulis buku, mengajar murid-muridnya, dan memberikan pengobatan bagi mereka yang membutuhkannya. Di dunia modern, banyak orang yang hanya fokus pada kesuksesan pribadi. Mereka ingin kaya, ingin terkenal, ingin mencapai puncak, tetapi lupa bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi. Ibnu Sina memahami bahwa ilmu yang sejati adalah ilmu yang bermanfaat bagi banyak orang. Jika kita ingin hidup kita berarti, kita harus belajar untuk berbagi, untuk membantu, dan untuk menggunakan apa yang kita miliki demi kebaikan banyak orang. Jadi, mari kita renungkan, apa yang sudah kita lakukan untuk membantu orang lain? Apa yang bisa kita berikan untuk dunia ini? Jangan hanya berpikir tentang diri sendiri. Ketika kita mulai berbagi, kita akan menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dari seberapa banyak yang bisa kita berikan. Ibnu Sina telah meninggalkan warisan luar biasa bagi dunia. Kini, giliran kita untuk meneruskan jejaknya. Bukan dengan meniru persis apa yang ia lakukan, tetapi dengan mengambil semangatnya, semangat untuk terus belajar, terus berkembang, dan terus memberi manfaat bagi dunia. Perjalanan kita belum selesai. Masih banyak yang bisa kita pelajari, masih banyak yang bisa kita lakukan. Dan yang terpenting, masih banyak yang bisa kita berikan untuk menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Salah satu hal yang membedakan Ibnu Sina dari kebanyakan orang adalah ketajaman intuisi dan kepekaannya dalam memahami hubungan antara ilmu pengetahuan dan kehidupan nyata. Ia tidak hanya melihat ilmu sebagai sekadar teori, tetapi sebagai sesuatu yang harus dipraktikkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia memahami bahwa ilmu tanpa tindakan hanyalah konsep kosong yang tidak akan mengubah dunia. Di zaman sekarang, banyak orang yang mengumpulkan ilmu hanya untuk disimpan, bukan untuk diterapkan. Mereka membaca buku, menonton seminar, atau belajar dari berbagai sumber, tetapi tidak pernah benar-benar menggunakannya untuk mengubah diri mereka atau lingkungan di sekitar mereka. Ini adalah kebiasaan yang harus kita ubah jika kita ingin menjadi pribadi yang hebat. Setiap ilmu yang kita pelajari harus diuji dalam kehidupan nyata. Jika kita membaca tentang pentingnya disiplin, kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita belajar tentang manajemen waktu, kita harus mulai menerapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan produktivitas kita. Tidak cukup hanya mengetahui, kita harus bertindak. Ibnu Sina juga mengajarkan kita tentang pentingnya berpikir mandiri. Ia tidak hanya menerima apa yang diajarkan kepadanya tanpa pertanyaan. Ia selalu ingin mengetahui alasan di balik setiap konsep, selalu mencari bukti, dan tidak takut untuk menantang pemikiran yang sudah ada. Di era informasi ini, di mana kita bisa mendapatkan pengetahuan dengan sekali klik, berpikir mandiri menjadi lebih penting dari sebelumnya.
Banyak informasi beredar di sekitar kita, tetapi tidak semuanya benar. Jika kita tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, kita bisa dengan mudah terjebak dalam kebohongan, manipulasi, atau pemikiran yang keliru. Untuk menjadi pribadi yang hebat, kita harus berani mempertanyakan. Jangan langsung percaya pada segala sesuatu yang kita dengar atau baca. Uji informasi itu, cari sumber yang valid, dan pastikan kita memahami kebenarannya. Dunia ini penuh dengan opini, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar mencari kebenaran. Jadilah bagian dari mereka yang berpikir lebih dalam, bukan hanya mengikuti arus tanpa arah. Hal lain yang dapat kita pelajari dari Ibnu Sina adalah keberaniannya dalam menghadapi kegagalan. Ia tidak selalu berhasil dalam setiap usahanya. Ada saat-saat di mana ia menghadapi rintangan besar, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam penelitian ilmiahnya. Tetapi yang membuatnya berbeda adalah caranya menghadapi kegagalan. Alih-alih menyerah, ia justru melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Baginya, setiap kesalahan adalah pelajaran berharga yang membawanya lebih dekat kepada kebenaran. Ia memahami bahwa setiap orang yang sukses pasti pernah gagal, tetapi hanya mereka yang mau bangkit dan mencoba lagi yang akhirnya mencapai tujuan mereka. Di dunia modern, kita sering terlalu takut akan kegagalan. Kita takut dicemooh, takut salah, takut mencoba hal baru karena khawatir tidak berhasil. Padahal, kegagalan adalah bagian alami dari setiap perjalanan menuju kesuksesan. Semakin cepat kita menerima kegagalan sebagai bagian dari proses, semakin cepat kita berkembang. Setiap kali kita gagal, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Jangan biarkan kegagalan menghentikan langkah kita. Gunakan sebagai bahan bakar untuk menjadi lebih baik. Selain itu, Ibnu Sina juga menunjukkan kepada kita bahwa kecerdasan bukanlah sesuatu yang statis. Banyak orang berpikir bahwa mereka pintar atau tidak pintar sejak lahir, seolah-olah kecerdasan adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Padahal, Ibnu Sina percaya bahwa kecerdasan bisa diasah, dikembangkan, dan diperkuat dengan latihan yang tepat. Ia adalah bukti hidup bahwa manusia memiliki kapasitas luar biasa untuk berkembang. Dengan usaha yang konsisten, siapapun bisa meningkatkan cara berpikirnya, memperdalam pemahamannya, dan memperkuat kemampuannya dalam berbagai bidang. Jadi, jika kita merasa belum cukup pintar, jangan menyerah. Jangan biarkan pikiran kita membatasi potensi kita. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru, untuk memperbaiki cara berpikir kita, dan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Selain belajar dari buku dan guru, Ibnu Sina juga memahami pentingnya belajar dari pengalaman. Ia tidak hanya mengandalkan teori, tetapi juga turun langsung ke lapangan, mengamati dunia di sekitarnya, dan menarik kesimpulan dari pengalaman nyata. Banyak orang berpikir bahwa belajar hanya bisa dilakukan di ruang kelas atau dari buku. Padahal, dunia ini adalah sekolah terbaik. Setiap interaksi, setiap kesalahan, dan setiap tantangan adalah guru yang bisa memberikan kita pelajaran berharga. Cobalah untuk lebih sadar terhadap pengalaman kita sendiri. Setiap hari, tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya pelajari hari ini? Bisa dari kesalahan yang kita buat, dari orang yang kita temui, atau dari situasi yang kita hadapi. Jika kita mampu belajar dari setiap pengalaman, kita akan terus berkembang, tanpa batas. Ibnu Sina juga memberikan kita pelajaran penting tentang kesabaran. Ia tidak pernah terburu-buru dalam mencari jawaban. Ia memahami bahwa memahami sesuatu secara mendalam membutuhkan waktu. Dalam dunia yang serba instan ini, kesabaran adalah sesuatu yang semakin langka. Kita ingin hasil yang cepat, kita ingin sukses tanpa proses panjang, dan kita ingin segalanya terjadi dengan segera. Tetapi kenyataannya, hal-hal besar membutuhkan waktu. Jika kita ingin benar-benar menguasai sesuatu, kita harus bersedia menjalani prosesnya. Kita harus bersabar dalam belajar, dalam berlatih, dan dalam menghadapi tantangan. Kehebatan tidak datang dalam semalam, tetapi dari konsistensi jangka panjang. Terakhir,
Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa tidak ada batasan bagi apa yang bisa kita capai. Ia hidup di zaman yang penuh keterbatasan, di mana akses terhadap ilmu tidak semudah sekarang. Tetapi itu tidak menghentikannya. Ia berusaha mencari ilmu kemanapun ia bisa, belajar dari siapapun yang bisa mengajarinya, dan tidak pernah berhenti berkembang. Kita hidup di zaman yang jauh lebih mudah. Kita memiliki akses ke internet, buku, guru, dan berbagai sumber pengetahuan lainnya. Tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti belajar, untuk berhenti berkembang, atau untuk merasa bahwa kita tidak bisa mencapai sesuatu. Jika Ibnu Sina bisa melampaui batasan zamannya dan menjadi salah satu pemikir terbesar dalam sejarah, maka kita pun bisa. Satu-satunya batasan yang ada adalah batasan yang kita buat sendiri. Jadi, jangan biarkan ketakutan, rasa malas, atau keraguan menghalangi kita. Teruslah maju, teruslah belajar, dan teruslah percaya bahwa kita mampu mencapai hal-hal besar. Dunia ini penuh dengan kemungkinan, dan hanya mereka yang berani melangkah yang akan menemukan keajaiban di dalamnya. Jika kita melihat kembali perjalanan hidup Ibnu Sina, kita bisa memahami bahwa kehebatan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kecerdasannya, tetapi juga oleh keberaniannya dalam mengambil tindakan. Ibnu Sina tidak menunggu kesempatan datang kepadanya. Ia menciptakan kesempatan itu sendiri. Ia tidak menunggu waktu yang tepat untuk belajar. Ia belajar kapanpun dan dimanapun ia bisa. Seringkali, kita menunda untuk memulai sesuatu karena merasa belum siap. Kita berpikir bahwa kita harus menunggu saat yang sempurna, keadaan yang ideal, atau sumber daya yang cukup. Padahal, kenyataannya, tidak ada waktu yang benar-benar sempurna. Jika kita terus menunggu, kita akan kehilangan begitu banyak peluang yang sebenarnya bisa kita manfaatkan. Ibnu Sina tidak memiliki kemewahan untuk menunggu. Ia memahami bahwa waktu adalah aset yang paling berharga, dan ia menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Jika kita ingin mengikuti jejaknya, kita juga harus memiliki mentalitas yang sama, berhenti menunda, mulai bertindak sekarang. Selain itu, ada satu lagi kebiasaan luar biasa dari Ibnu Sina yang bisa kita tiru, kegemarannya menulis dan mencatat pemikirannya. Ia tidak hanya menyerap ilmu, tetapi juga menuangkannya ke dalam tulisan. Ini bukan sekadar untuk berbagi dengan orang lain, tetapi juga untuk memperkuat pemahamannya sendiri. Menulis adalah salah satu cara terbaik untuk mengasah pikiran. Dengan menulis, kita memaksa diri kita untuk berpikir lebih dalam, menyusun gagasan dengan lebih jelas, dan mempertajam pemahaman kita terhadap suatu konsep. Coba bayangkan jika Ibnu Sina hanya menyimpan semua pemikirannya di dalam kepalanya, tanpa pernah mencatat atau membagikannya. Ilmunya mungkin akan hilang bersama waktu. Tetapi karena ia menulis, gagasan-gagasannya tetap hidup hingga hari ini, memberi manfaat bagi generasi demi generasi. Kita pun bisa melakukan hal yang sama. Jika kita belajar sesuatu yang baru, cobalah untuk menuliskannya. Tidak harus panjang atau formal, yang penting adalah menuangkan pemikiran kita ke dalam kata-kata. Dengan begitu, kita bukan hanya akan semakin memahami ilmu tersebut, tetapi juga bisa berbagi manfaat dengan orang lain. Ibnu Sina juga mengajarkan kita tentang pentingnya keseimbangan. Ia adalah seorang filsuf, ilmuwan, dokter, dan pemikir besar, tetapi ia tidak mengabaikan aspek kehidupan lainnya. Ia tetap menjaga kesehatan fisiknya, memperhatikan emosinya, dan menghargai keindahan dunia di sekitarnya. Seringkali, kita terjebak dalam satu aspek kehidupan dan melupakan yang lain. Ada yang terlalu sibuk bekerja hingga lupa menjaga kesehatan. Ada yang terlalu fokus mengejar ilmu hingga mengabaikan hubungan sosial. Ada pula yang terlalu menikmati kenyamanan hingga lupa untuk terus berkembang. Kehidupan yang seimbang adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Tidak cukup hanya menjadi cerdas, kita juga harus sehat, bahagia, dan memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Ibnu Sina memahami bahwa pikiran yang sehat membutuhkan tubuh yang sehat, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang juga bisa membawa kebahagiaan bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam hidupnya, Ibnu Sina juga menunjukkan bahwa ilmu harus disertai dengan etika.
Ia tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki integritas. Ia tidak menggunakan ilmunya untuk keuntungan pribadi semata, tetapi untuk membantu orang lain dan berkontribusi bagi dunia. Di era modern ini, banyak orang cerdas yang menggunakan ilmunya dengan cara yang salah. Ada yang memanipulasi informasi, ada yang mencari keuntungan dengan mengorbankan orang lain, dan ada yang menggunakan kecerdasannya untuk hal-hal yang merugikan. Ini adalah contoh bagaimana kecerdasan tanpa moralitas bisa menjadi bumerang. Kehebatan sejati bukan hanya soal seberapa banyak ilmu yang kita miliki, tetapi juga bagaimana kita menggunakannya. Jika kita ingin menjadi pribadi yang hebat, kita harus memastikan bahwa setiap ilmu yang kita pelajari digunakan untuk kebaikan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk dunia di sekitar kita. Ibnu Sina juga memberi kita pelajaran penting tentang keberanian berpikir di luar batas. Ia tidak terjebak dalam pemikiran yang sempit, tidak takut mengeksplorasi ide-ide baru, dan tidak ragu untuk mempertanyakan sesuatu yang dianggap mutlak oleh orang-orang di zamannya. Banyak orang takut berpikir berbeda karena khawatir dianggap aneh atau melawan arus. Padahal, semua inovasi besar dalam sejarah datang dari orang-orang yang berani berpikir dengan cara yang berbeda. Mereka yang berani mempertanyakan hal-hal yang dianggap biasa, mereka yang melihat dunia dengan sudut pandang yang unik, dan mereka yang tidak takut mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jika kita ingin berkembang, kita harus memiliki keberanian yang sama. Kita harus berani mempertanyakan, mencari jawaban, dan tidak puas dengan apa yang sudah ada. Jangan takut berpikir berbeda, karena justru dari perbedaan itulah muncul kebaruan, kemajuan, dan perubahan besar. Selain itu, Ibnu Sina juga mengajarkan kita tentang pentingnya ketekunan. Ia tidak menjadi hebat dalam semalam. Ia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar, berlatih, dan menyempurnakan pemahamannya. Ia menghadapi banyak tantangan, tetapi ia tidak menyerah. Seringkali, kita ingin hasil yang instan. Kita ingin sukses dengan cepat, tanpa melalui proses yang panjang. Tetapi kenyataannya, semua pencapaian besar membutuhkan waktu dan ketekunan. Jika kita ingin benar-benar menguasai suatu bidang, kita harus bersedia bekerja keras, berlatih terus-menerus, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Kesuksesan bukan hanya soal bakat, tetapi juga soal ketekunan. Orang yang berbakat tetapi tidak tekun akan tertinggal oleh mereka yang mungkin biasa-biasa saja, tetapi memiliki semangat pantang menyerah. Seperti yang dikatakan Ibnu Sina sendiri, ketekunan akan mengalahkan kecerdasan yang malas. Jadi, jika kita menghadapi rintangan, jangan menyerah. Jika kita merasa kesulitan dalam belajar, jangan berhenti. Jika kita mengalami kegagalan, jangan putus asa. Teruslah berusaha, teruslah belajar, dan teruslah bergerak maju. Hidup ini penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan peluang. Kita semua memiliki potensi luar biasa dalam diri kita. Dan jika kita benar-benar ingin menjadi pribadi yang hebat, kita harus berani melangkah, berani berpikir, dan berani terus berkembang. Ibnu Sina juga mengajarkan kita tentang pentingnya mengembangkan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Ia tidak pernah puas hanya dengan menerima informasi yang sudah ada. Ia selalu mencari jawaban lebih dalam, selalu mempertanyakan, dan selalu ingin mengetahui bagaimana sesuatu bekerja. Di zaman modern ini, banyak orang kehilangan rasa ingin tahunya. Mereka hanya menerima informasi yang diberikan tanpa mencoba memahami lebih dalam. Mereka hanya mengikuti apa yang dikatakan orang lain tanpa mempertanyakan kebenarannya. Padahal, kemajuan besar dalam dunia ilmu pengetahuan, teknologi, dan bahkan kehidupan pribadi kita dimulai dari satu hal, rasa ingin tahu. Ketika kita mempertanyakan sesuatu, kita memicu otak kita untuk berpikir. Kita tidak hanya menerima, tetapi juga menganalisis, mencari jawaban, dan menemukan pemahaman baru. Dengan cara inilah kita berkembang, tidak hanya sebagai individu tetapi juga sebagai masyarakat. Selain itu, Ibnu Sina menunjukkan kepada kita bahwa ilmu dan pengalaman adalah dua hal yang harus berjalan berdampingan. Ia tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga dari pengalaman langsung. Sebagai seorang dokter,
Ia tidak hanya membaca teori tentang penyakit, tetapi juga mengobati pasien dan mengamati langsung efek dari setiap metode pengobatan. Ini adalah prinsip yang bisa kita terapkan dalam hidup kita. Ilmu tanpa praktik tidak akan memberi dampak yang besar. Kita bisa membaca ratusan buku tentang kepemimpinan, tetapi jika kita tidak pernah mencoba memimpin, kita tidak akan pernah benar-benar memahami bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Kita bisa menonton banyak video tentang membangun bisnis, tetapi jika kita tidak pernah mencoba menjalankannya sendiri, kita tidak akan pernah benar-benar tahu tantangan yang sebenarnya. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi pribadi yang lebih hebat, kita harus berani mencoba. Jangan hanya belajar secara teori, terapkan apa yang kita pelajari dalam kehidupan nyata. Belajar berbicara di depan umum, cobalah berbicara di hadapan orang lain. Ingin menguasai keterampilan baru? Latihlah setiap hari. Ingin menjadi lebih percaya diri? Hadapi situasi yang menantang kepercayaan diri kita. Ibnu Sina juga memahami pentingnya disiplin dalam mencapai kesuksesan. Ia tidak hanya memiliki bakat, tetapi juga memiliki kedisiplinan luar biasa dalam mengatur waktu dan energinya. Di usia yang sangat muda, ia sudah membaca ratusan buku, menulis banyak karya, dan bahkan berkontribusi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ini semua tidak akan mungkin terjadi tanpa disiplin yang kuat. Banyak orang ingin sukses, tetapi hanya sedikit yang benar-benar mau menjalani disiplin yang diperlukan untuk mencapainya. Mereka ingin menjadi lebih pintar, tetapi malas untuk membaca. Mereka ingin memiliki tubuh yang sehat, tetapi enggan berolahraga. Mereka ingin sukses dalam karir, tetapi tidak mau mengorbankan waktu untuk belajar dan berkembang. Kedisiplinan bukan sesuatu yang datang secara alami. Ia harus dibangun, sedikit demi sedikit, melalui kebiasaan-kebiasaan kecil setiap hari. Jika kita ingin mengikuti jejak Ibnu Sina, kita harus mulai melatih diri kita untuk menjadi lebih disiplin. Mulai dari bangun lebih awal, mengatur waktu dengan lebih baik, hingga berkomitmen terhadap apa yang kita mulai. Selain disiplin, Ibnu Sina juga mengajarkan kita tentang pentingnya berpikir secara logis dan sistematis. Ia tidak hanya mengandalkan intuisi atau kepercayaan buta, tetapi selalu berusaha mencari penjelasan yang masuk akal dan didukung oleh bukti. Dalam kehidupan kita, banyak keputusan yang kita buat berdasarkan emosi semata, tanpa mempertimbangkan logika di baliknya. Kita seringkali terburu-buru dalam mengambil keputusan, tanpa melihat gambaran yang lebih besar. Jika kita ingin sukses, kita harus belajar berpikir dengan lebih rasional dan tidak mudah terbawa perasaan. Ketika menghadapi masalah, cobalah untuk melihatnya dengan kepala dingin. Analisis apa yang sebenarnya terjadi, cari tahu penyebabnya, dan pikirkan solusi terbaik yang bisa diambil. Dengan cara ini, kita tidak hanya akan menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan, tetapi juga lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang dan percaya diri. Ibnu Sina juga percaya bahwa ilmu tidak boleh digunakan untuk kepentingan diri sendiri saja. Ia menggunakan pengetahuannya untuk membantu banyak orang, menyembuhkan yang sakit, dan memberikan wawasan yang lebih luas kepada generasi setelahnya. Dalam kehidupan kita, kita juga harus memiliki pola pikir yang sama. Ilmu, keterampilan, dan pengalaman yang kita miliki seharusnya tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Jika kita memiliki keahlian tertentu, ajarkan kepada mereka yang membutuhkannya. Jika kita memiliki pengalaman yang berharga, bagikan agar orang lain tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jika kita memiliki peluang untuk membantu seseorang, lakukan dengan tulus tanpa mengharapkan balasan. Dunia ini menjadi lebih baik bukan karena satu orang yang hebat, tetapi karena banyak orang yang saling membantu dan berbagi kebaikan. Ibnu Sina meninggalkan warisan luar biasa bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi karena dedikasinya untuk memberikan manfaat bagi dunia. Kita mungkin tidak akan menjadi ilmuwan besar seperti Ibnu Sina, tetapi kita bisa meniru prinsip-prinsip hidupnya. Kita bisa menjadi seseorang yang terus belajar, terus berpikir kritis, terus berusaha menjadi lebih baik, dan yang paling penting, terus berbagi kebaikan dengan orang lain. Karena pada akhirnya,
Kehebatan sejati bukan hanya tentang seberapa banyak ilmu yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menggunakannya untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Keteladanan Ibnu Sina juga mengajarkan kita tentang pentingnya ketekunan. Ia menghadapi banyak tantangan dalam hidupnya, termasuk fitnah, pengasingan, dan berbagai rintangan politik. Namun, semua itu tidak menghentikannya untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan. Banyak orang menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka merasa putus asa ketika gagal sekali atau dua kali. Padahal, kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Ibnu Sina tidak mencapai kebesarannya dalam satu malam. Ia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar, bereksperimen, dan terus berusaha meskipun mengalami hambatan. Dalam kehidupan kita, ketekunan adalah salah satu faktor utama yang membedakan mereka yang sukses dan mereka yang gagal. Orang yang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang tidak pernah berhenti mencoba. Ketika satu pintu tertutup, mereka mencari pintu lain. Ketika menghadapi jalan buntu, mereka menemukan cara untuk melewatinya. Jika kita ingin mencapai sesuatu dalam hidup, kita harus memiliki ketekunan yang sama. Tidak peduli seberapa sulit jalannya, tidak peduli berapa banyak rintangan yang kita hadapi, kita harus tetap maju. Kita harus percaya bahwa setiap usaha yang kita lakukan akan membawa kita selangkah lebih dekat menuju tujuan kita. Ibnu Sina juga memahami pentingnya keseimbangan dalam hidup. Ia tidak hanya sibuk belajar dan bekerja, tetapi juga menjaga kesehatannya. Ia memahami bahwa pikiran yang cemerlang hanya bisa bekerja dengan baik jika tubuhnya juga sehat. Di zaman sekarang, banyak orang yang terlalu sibuk bekerja hingga mengabaikan kesehatannya. Mereka kurang tidur, makan sembarangan, dan tidak pernah berolahraga. Akibatnya, tubuh mereka menjadi lemah, pikiran mereka menjadi tidak fokus, dan produktivitas mereka menurun. Jika kita ingin menjadi pribadi yang hebat, kita harus belajar menjaga keseimbangan antara kerja keras dan kesehatan. Tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan berolahraga secara teratur bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Semua itu adalah investasi bagi masa depan kita. Keseimbangan juga berlaku dalam aspek lain kehidupan kita. Kita tidak bisa hanya fokus pada satu hal dan mengabaikan hal lainnya. Kita tidak bisa hanya mengejar kesuksesan materi tanpa memperhatikan hubungan dengan keluarga dan orang-orang terdekat kita. Kita juga tidak bisa hanya fokus pada pencapaian akademik tanpa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional kita. Dalam filosofi Ibnu Sina, kehidupan adalah harmoni antara ilmu, kesehatan, spiritualitas, dan hubungan sosial. Jika satu aspek saja tidak seimbang, maka hidup kita akan terasa berat dan tidak menyenangkan. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk menyeimbangkan semua aspek ini dengan baik. Selain keseimbangan, Ibnu Sina juga mengajarkan kita untuk tidak pernah berhenti berkembang. Ia terus mencari ilmu hingga akhir hayatnya. Ia tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah diketahuinya. Banyak orang berhenti belajar setelah mereka menyelesaikan pendidikan formal. Mereka merasa sudah cukup tahu dan tidak lagi tertarik untuk memperluas wawasan mereka. Padahal, dunia terus berubah dan berkembang. Ilmu yang kita miliki hari ini mungkin akan menjadi usang besok. Jika kita ingin tetap relevan dan terus berkembang, kita harus memiliki semangat belajar sepanjang hayat. Tidak peduli berapa usia kita, tidak peduli seberapa sukses kita, selalu ada hal baru yang bisa kita pelajari. Kita bisa belajar dari buku, dari pengalaman, dari orang lain, bahkan dari kesalahan kita sendiri. Yang penting adalah kita memiliki sikap terbuka terhadap pengetahuan dan tidak pernah merasa bahwa kita sudah tahu segalanya. Ibnu Sina juga memahami bahwa ilmu harus diiringi dengan kebijaksanaan. Ilmu tanpa kebijaksanaan bisa berbahaya. Seseorang bisa saja memiliki pengetahuan yang luas, tetapi jika ia tidak memiliki kebijaksanaan dalam menggunakannya, maka ilmu tersebut bisa digunakan untuk hal-hal yang merugikan. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk memahami kapan, di mana, dan bagaimana menggunakan ilmu dengan cara yang benar.
Kebijaksanaan adalah memahami bahwa ilmu bukanlah alat untuk pamer atau menyombongkan diri, tetapi untuk memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam kehidupan kita, kita sering melihat orang yang memiliki pengetahuan tetapi tidak memiliki kebijaksanaan. Mereka menggunakan ilmunya untuk menipu, memanipulasi, atau merugikan orang lain. Mereka berpikir bahwa kecerdasan bisa menggantikan moralitas. Namun, Ibnu Sina mengajarkan bahwa ilmu sejati adalah ilmu yang digunakan untuk kebaikan. Ilmu yang membawa manfaat, yang meningkatkan kehidupan manusia, yang membawa perubahan positif bagi dunia. Jika kita ingin menjadi pribadi yang hebat, kita tidak hanya harus berusaha menjadi cerdas, tetapi juga menjadi bijaksana. Kita harus berpikir sebelum bertindak, mempertimbangkan dampak dari keputusan kita, dan selalu berusaha untuk menggunakan ilmu kita dengan cara yang baik. Pada akhirnya, warisan terbesar Ibnu Sina bukan hanya buku-bukunya, bukan hanya teori-teorinya, tetapi cara berpikirnya. Cara ia melihat dunia, cara ia menganalisis masalah, cara ia mencari solusi, semua itu tetap relevan hingga saat ini. Kita bisa belajar banyak darinya. Kita bisa meniru semangat belajarnya, ketekunannya, kedisiplinannya, keseimbangannya, dan kebijaksanaannya. Jika kita menerapkan prinsip-prinsip ini dalam hidup kita, kita tidak hanya akan menjadi pribadi yang lebih hebat, tetapi juga akan meninggalkan jejak yang berarti bagi dunia. Ibnu Sina juga mengajarkan bahwa setiap individu memiliki potensi luar biasa dalam dirinya. Namun, potensi ini tidak akan berkembang tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Banyak orang memiliki impian besar, tetapi hanya sedikit yang benar-benar mau bekerja keras untuk mencapainya. Salah satu kunci utama untuk mengembangkan potensi diri adalah disiplin. Tanpa disiplin, bakat hanyalah sesuatu yang terpendam dan tidak berguna. Ibnu Sina sendiri adalah contoh nyata dari disiplin yang tinggi. Ia tidak hanya belajar ketika sedang memiliki semangat, tetapi ia menjadikan belajar sebagai bagian dari hidupnya. Ia mengatur waktunya dengan baik, mengalokasikan waktu khusus untuk membaca, menulis, berpikir, dan berdiskusi. Banyak orang menganggap bahwa kesuksesan datang dari bakat alami. Namun, sejarah telah menunjukkan bahwa bakat tanpa disiplin tidak akan menghasilkan apa-apa. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki bakat luar biasa tetapi memiliki disiplin tinggi justru mampu mencapai hal-hal besar. Kita seringkali mengeluh bahwa kita tidak memiliki waktu untuk belajar atau mengembangkan diri. Namun, kenyataannya, waktu selalu ada, yang membedakan hanyalah bagaimana kita menggunakannya. Jika kita benar-benar ingin menjadi pribadi yang hebat, kita harus mulai mengatur waktu kita dengan lebih baik, menghindari kebiasaan membuang-buang waktu, dan mulai mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Selain disiplin, Ibnu Sina juga mengajarkan pentingnya rasa ingin tahu. Ia tidak pernah menerima sesuatu begitu saja tanpa mempertanyakannya. Ia selalu mencari penjelasan yang lebih dalam, menggali lebih jauh, dan mencoba memahami segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di zaman sekarang, kita hidup dalam era informasi yang berlimpah. Kita bisa mendapatkan jawaban atas hampir semua pertanyaan hanya dengan beberapa ketukan di layar ponsel. Namun, banyak orang kehilangan rasa ingin tahu mereka karena terbiasa menerima informasi tanpa mempertanyakannya. Rasa ingin tahu adalah bahan bakar utama bagi kemajuan. Setiap inovasi besar dalam sejarah lahir dari orang-orang yang tidak puas dengan jawaban yang ada. Mereka terus bertanya, terus mencari, dan terus mengeksplorasi kemungkinan baru. Jika kita ingin menjadi seperti Ibnu Sina, kita harus mulai mempertanyakan segala sesuatu dengan lebih kritis. Jangan hanya menerima informasi begitu saja tanpa mencari tahu lebih dalam. Jangan takut untuk bertanya, untuk berpikir lebih jauh, dan untuk menantang pemikiran yang sudah ada. Selain itu, Ibnu Sina juga mengajarkan pentingnya keberanian dalam berpikir. Di zamannya, banyak ide yang ia kemukakan bertentangan dengan pemikiran umum. Namun, ia tidak takut untuk menyampaikan pemikirannya, meskipun harus menghadapi tantangan dan kritik dari banyak pihak. Banyak orang takut untuk berpikir berbeda. Mereka takut dikritik, takut dianggap aneh,
atau takut tidak diterima oleh lingkungan mereka. Namun, jika kita hanya mengikuti arus tanpa berani berpikir sendiri, kita tidak akan pernah mencapai hal-hal besar. Keberanian berpikir bukan berarti bersikap keras kepala dan menolak semua pendapat orang lain. Justru sebaliknya, keberanian berpikir berarti berani mengeksplorasi berbagai ide baru, berani menerima tantangan, dan berani mengakui jika kita salah. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang berani berpikir. Orang-orang yang tidak hanya mengikuti tren, tetapi mampu menciptakan tren. Orang-orang yang tidak hanya menerima keadaan, tetapi berusaha mengubah keadaan. Ibnu Sina juga percaya bahwa ilmu tidak memiliki batas. Semakin banyak kita belajar, semakin kita menyadari betapa banyaknya hal yang belum kita ketahui. Sikap rendah hati dalam ilmu adalah hal yang sangat penting. Banyak orang merasa sudah tahu segalanya setelah mencapai tingkat tertentu. Mereka berhenti belajar, berhenti mencari ilmu, dan merasa bahwa mereka sudah cukup pintar. Namun, kenyataannya, semakin kita mendalami sesuatu, semakin kita sadar bahwa masih banyak hal yang belum kita pahami. Orang yang benar-benar hebat bukanlah mereka yang selalu merasa paling tahu, tetapi mereka yang selalu merasa ada sesuatu yang bisa dipelajari. Mereka yang terbuka terhadap perspektif baru, yang mau mendengarkan pendapat orang lain, dan yang tidak takut mengakui bahwa mereka masih perlu belajar. Sikap rendah hati dalam ilmu tidak hanya membuat kita terus berkembang, tetapi juga membuat kita lebih mudah diterima oleh orang lain. Orang yang sombong dengan ilmunya akan dijauhi, tetapi orang yang rendah hati akan selalu mendapat tempat di hati banyak orang. Ibnu Sina juga memahami bahwa ilmu harus memiliki tujuan yang jelas. Belajar bukan sekadar untuk menunjukkan kepintaran atau mengumpulkan gelar, tetapi untuk memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Banyak orang yang belajar hanya untuk mengejar status sosial atau untuk mendapatkan pengakuan. Mereka menghafal banyak teori, tetapi tidak pernah menerapkannya dalam kehidupan nyata. Mereka memiliki pengetahuan, tetapi tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Ilmu yang sejati adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa digunakan untuk membantu orang lain, untuk menciptakan perubahan positif, dan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Jika kita ingin menjadi seperti Ibnu Sina, kita harus mulai bertanya pada diri sendiri, untuk apa kita belajar? Apa tujuan kita mencari ilmu? Bagaimana kita bisa menggunakan ilmu yang kita miliki untuk memberikan manfaat bagi orang lain? Ketika kita memiliki tujuan yang jelas dalam belajar, maka proses belajar itu sendiri akan menjadi lebih bermakna. Kita tidak akan belajar hanya untuk menghafal, tetapi untuk memahami. Kita tidak akan belajar hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk memberikan dampak positif bagi banyak orang. Warisan terbesar Ibnu Sina bukan hanya ilmu yang ia tinggalkan, tetapi semangatnya dalam mencari ilmu. Ia menunjukkan kepada kita bahwa ilmu adalah perjalanan seumur hidup, bahwa disiplin dan ketekunan adalah kunci, bahwa rasa ingin tahu adalah bahan bakar utama bagi kemajuan, dan bahwa ilmu harus selalu digunakan dengan bijaksana. Jika kita mampu menerapkan nilai-nilai ini dalam hidup kita, maka kita tidak hanya akan menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga akan mampu memberikan perubahan nyata bagi dunia di sekitar kita. Ibnu Sina juga mengajarkan bahwa ilmu dan kebijaksanaan tidak boleh dipisahkan. Seseorang bisa memiliki banyak pengetahuan, tetapi tanpa kebijaksanaan, ilmu itu bisa disalahgunakan atau bahkan menjadi beban yang merusak. Oleh karena itu, memahami bagaimana menggunakan ilmu dengan benar adalah bagian yang tak kalah penting dalam perjalanan seseorang menuju kebesaran. Kebijaksanaan berasal dari pengalaman, refleksi, dan pemahaman yang mendalam terhadap kehidupan. Ibnu Sina tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga dari kehidupan sehari-hari. Ia mengamati, menganalisis, dan mengambil pelajaran dari setiap kejadian di sekitarnya. Banyak orang saat ini hanya fokus pada pengetahuan akademis, tetapi melupakan pentingnya kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Mereka menghafal banyak teori, tetapi tidak bisa menerapkannya dalam kehidupan nyata. Mereka tahu banyak tentang berbagai bidang, tetapi tidak bisa membimbing diri mereka sendiri ke arah yang benar.
Ibnu Sina menunjukkan bahwa ilmu sejati bukan hanya tentang mengetahui, tetapi juga tentang memahami dan menerapkannya dengan cara yang tepat. Kita harus belajar untuk berpikir secara mendalam, untuk melihat gambaran besar, dan untuk mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang. Selain kebijaksanaan, Ibnu Sina juga menekankan pentingnya kesabaran. Dalam perjalanan mencari ilmu, kita akan menghadapi banyak hambatan, baik itu kesulitan dalam memahami sesuatu, kegagalan dalam eksperimen, atau bahkan kritik dari orang lain. Tetapi justru di saat-saat sulit inilah karakter sejati seseorang diuji. Kesabaran adalah salah satu kualitas utama yang membedakan mereka yang berhasil dan mereka yang menyerah di tengah jalan. Banyak orang memiliki impian besar, tetapi ketika menghadapi tantangan pertama, mereka langsung menyerah. Padahal, semua orang hebat dalam sejarah pernah menghadapi tantangan yang luar biasa sulit, tetapi mereka bertahan dan terus berjuang. Ibnu Sina sendiri menghadapi banyak tantangan dalam hidupnya. Ia tidak selalu mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya, tetapi ia tetap teguh pada keyakinannya. Ia menghadapi kritik, rintangan, dan kesulitan, tetapi ia tidak pernah berhenti belajar dan berkembang. Jika kita ingin mencapai sesuatu yang besar dalam hidup, kita harus menanamkan dalam diri kita kesabaran yang kuat. Kita harus siap menghadapi kegagalan, siap untuk mencoba lagi, dan siap untuk terus berusaha meskipun hasilnya belum terlihat. Selain itu, Ibnu Sina juga mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam hidup. Ia tidak hanya fokus pada ilmu dan pemikiran, tetapi juga pada kesehatan fisik dan mentalnya. Ia memahami bahwa tubuh dan pikiran adalah satu kesatuan yang harus dijaga dengan baik. Di zaman sekarang, banyak orang yang terlalu sibuk mengejar kesuksesan sehingga melupakan pentingnya menjaga kesehatan. Mereka bekerja tanpa henti, belajar tanpa istirahat, dan mengorbankan kesehatan mereka demi ambisi jangka pendek. Namun, apa gunanya semua pencapaian jika tubuh kita hancur dan pikiran kita penuh tekanan? Ibnu Sina selalu menekankan bahwa kesehatan fisik yang baik akan mendukung kesehatan mental yang kuat. Jika tubuh kita sehat, maka pikiran kita juga lebih jernih, lebih fokus, dan lebih produktif. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk menjaga keseimbangan antara bekerja dan beristirahat, antara belajar dan bersantai, antara ambisi dan ketenangan batin. Selain menjaga kesehatan tubuh, kita juga harus menjaga kesehatan mental kita. Kita harus belajar untuk mengelola stres, menghindari pola pikir negatif, dan menemukan cara untuk menjaga ketenangan dalam diri kita. Ibnu Sina juga memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kesuksesan materi semata. Banyak orang mengira bahwa mereka akan bahagia jika mereka mencapai puncak kesuksesan, mendapatkan harta yang melimpah, atau memperoleh pengakuan dari orang lain. Tetapi kenyataannya, banyak orang yang sudah mencapai semua itu tetapi tetap merasa kosong. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dari rasa puas terhadap proses yang kita jalani, dari ketenangan dalam hati, dan dari kesadaran bahwa hidup kita memiliki makna. Oleh karena itu, jika kita ingin hidup yang penuh makna, kita harus belajar untuk menemukan kebahagiaan dalam perjalanan, bukan hanya dalam hasil akhir. Kita harus belajar menikmati proses belajar, menikmati setiap tantangan yang kita hadapi, dan mensyukuri setiap langkah kecil yang membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Kita harus berhenti mengejar kebahagiaan di luar diri kita, dan mulai mencarinya di dalam diri kita sendiri. Ibnu Sina mengajarkan bahwa setiap orang memiliki peran unik dalam kehidupan ini. Tidak ada satupun individu yang tidak memiliki tujuan atau potensi. Namun, banyak orang yang tidak pernah menemukan potensi mereka karena mereka terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Kita seringkali terjebak dalam pola pikir membandingkan diri kita dengan orang lain, melihat pencapaian mereka, melihat kehidupan mereka, dan merasa bahwa kita tertinggal jauh. Tetapi yang perlu kita sadari adalah bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri. Tidak ada perjalanan yang benar atau salah, tidak ada waktu yang terlalu lambat atau terlalu cepat. Jika kita ingin menjadi pribadi yang hebat, kita harus berhenti fokus pada apa yang orang lain lakukan dan mulai fokus pada perjalanan kita sendiri. Kita harus mencari tahu apa yang benar-benar kita inginkan, apa yang membuat kita merasa hidup,
dan bagaimana kita bisa memberikan kontribusi bagi dunia ini. Hidup bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi tentang menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Setiap hari adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ibnu Sina telah memberikan kita banyak pelajaran berharga tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh makna, bagaimana berpikir secara kritis, bagaimana menjaga kesehatan mental dan fisik, bagaimana bersikap sabar, dan bagaimana menemukan kebahagiaan sejati. Jika kita benar-benar ingin menerapkan ajaran-ajaran ini dalam hidup kita, maka kita harus mulai sekarang. Kita harus mulai berpikir lebih dalam, mulai menjaga kesehatan kita, mulai berani mengeksplorasi potensi kita, dan mulai menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Tidak ada yang bisa mengubah hidup kita selain diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik kecuali kita yang mengambil keputusan untuk berubah. Dan perubahan itu dimulai dari satu langkah kecil, keputusan untuk menjadi lebih baik hari ini daripada kemarin. Ketika seseorang memutuskan untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya, ia telah mengambil langkah pertama menuju transformasi diri yang sejati. Ibnu Sina percaya bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan, melainkan sebuah proses panjang yang membutuhkan komitmen dan ketekunan. Dalam perjalanan menuju kebesaran, ada satu prinsip yang harus selalu kita pegang: konsistensi. Banyak orang ingin sukses, ingin menjadi lebih baik, ingin mencapai impian mereka, tetapi mereka tidak mau menjalani prosesnya secara konsisten. Mereka bersemangat di awal, tetapi menyerah saat menghadapi tantangan. Mereka termotivasi di satu waktu, tetapi kembali ke kebiasaan lama setelah beberapa saat. Ibnu Sina mengajarkan bahwa ilmu dan kehebatan tidak bisa diraih dalam satu malam. Ia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar, bereksperimen, dan memperdalam pemahamannya tentang dunia. Ia tidak hanya membaca teori, tetapi juga mengujinya dalam kehidupan nyata. Itulah yang membedakannya dari banyak orang lain. Ia tidak hanya tahu, tetapi ia memahami. Sama seperti tubuh yang membutuhkan latihan rutin untuk menjadi kuat, pikiran juga membutuhkan latihan untuk menjadi tajam. Kita tidak bisa berharap memiliki pemikiran yang jernih dan wawasan yang luas jika kita tidak membiasakan diri untuk berpikir kritis setiap hari. Kita tidak bisa berharap memiliki mental yang kuat jika kita terus-menerus menyerah saat menghadapi kesulitan. Kita harus melatih diri untuk berpikir lebih dalam, untuk melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang, dan untuk selalu mencari kebenaran di balik setiap informasi yang kita terima. Kita harus belajar untuk tidak mudah percaya begitu saja pada opini orang lain, tetapi selalu mencari pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu, Ibnu Sina juga menekankan pentingnya disiplin dalam mencapai tujuan. Ia tidak pernah menunda pekerjaan yang bisa dilakukan hari ini. Baginya, waktu adalah aset yang paling berharga, dan membuang waktu berarti menyia-nyiakan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Banyak orang menghabiskan waktu mereka dengan hal-hal yang tidak membawa manfaat. Mereka menghabiskan berjam-jam di media sosial, menonton hal-hal yang tidak penting, atau hanya duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Padahal, jika waktu itu digunakan untuk belajar, untuk bekerja, atau untuk mengembangkan diri, mereka bisa mencapai hal-hal luar biasa dalam hidup mereka. Jika kita ingin mengikuti jejak Ibnu Sina, kita harus belajar untuk menghargai waktu. Kita harus belajar untuk menggunakan setiap jam yang kita miliki dengan bijak, untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan untuk tidak terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan yang hanya menghambat perkembangan kita. Selain disiplin, Ibnu Sina juga memahami pentingnya kegagalan dalam proses pembelajaran. Ia tidak pernah melihat kegagalan sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari perjalanan. Setiap kali ia menghadapi tantangan, ia tidak menyerah. Sebaliknya, ia mencari cara untuk mengatasinya. Banyak orang takut gagal. Mereka tidak berani mencoba sesuatu yang baru karena takut melakukan kesalahan. Mereka tidak mau keluar dari zona nyaman karena takut menghadapi ketidakpastian. Padahal, tanpa kegagalan, tidak akan ada pertumbuhan. Kita harus mengubah cara kita memandang kegagalan. Alih-alih melihatnya sebagai sesuatu yang menakutkan,
kita harus melihatnya sebagai guru terbaik yang bisa mengajarkan kita banyak hal. Kegagalan adalah tanda bahwa kita sedang belajar, bahwa kita sedang berkembang, dan bahwa kita sedang bergerak maju. Ibnu Sina juga memahami bahwa perjalanan menuju kebesaran bukanlah perjalanan yang harus ditempuh sendirian. Ia belajar dari banyak orang, berdiskusi dengan para ilmuwan lain, dan terbuka terhadap ide serta pemikiran baru. Ia tidak menganggap dirinya paling tahu, tetapi selalu mencari kesempatan untuk belajar lebih banyak. Dalam kehidupan kita juga harus memiliki sikap yang sama. Kita harus mau belajar dari orang lain, mau menerima kritik, dan mau terus memperbaiki diri. Kita tidak boleh merasa bahwa kita sudah cukup tahu, karena selalu ada hal baru yang bisa kita pelajari setiap hari. Salah satu hal yang membedakan orang-orang hebat dari yang biasa adalah kesediaan mereka untuk terus belajar, tidak peduli seberapa tinggi mereka telah mencapai. Mereka tidak pernah merasa puas dengan pengetahuan yang mereka miliki, tetapi selalu mencari cara untuk berkembang lebih jauh. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi pribadi yang luar biasa, kita harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kita harus selalu bertanya, selalu mencari jawaban, dan selalu terbuka terhadap kemungkinan baru. Kita harus berani keluar dari batasan yang kita buat sendiri dan menjelajahi dunia dengan pikiran yang terbuka. Ibnu Sina telah meninggalkan warisan pemikiran yang luar biasa bagi dunia. Ia bukan hanya seorang ilmuwan, tetapi juga seorang pemikir yang memahami bahwa kehidupan adalah perjalanan yang penuh dengan pelajaran. Ia mengajarkan kita untuk berpikir kritis, untuk tidak takut gagal, untuk menghargai waktu, dan untuk terus mencari kebenaran. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam hidup kita? Apakah kita siap untuk mulai berpikir lebih dalam, untuk mulai bekerja lebih keras, dan untuk mulai menjalani hidup dengan kesadaran penuh? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Hanya kita yang bisa menentukan bagaimana kita menjalani hidup ini. Hanya kita yang bisa memutuskan apakah kita akan terus berada di tempat yang sama, atau apakah kita akan melangkah maju menuju sesuatu yang lebih besar. Ibnu Sina memahami bahwa kekuatan sejati seseorang tidak hanya terletak pada kecerdasannya, tetapi juga pada kemampuannya untuk mengendalikan diri. Dalam perjalanan menuju kehebatan, seseorang tidak hanya membutuhkan ilmu dan wawasan, tetapi juga kedisiplinan, ketahanan mental, dan pengendalian diri yang kuat. Salah satu kunci yang membuat Ibnu Sina bisa mencapai begitu banyak hal adalah kemampuannya untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Di era modern, kita sering terjebak dalam gangguan yang datang dari berbagai arah, media sosial, hiburan tanpa batas, informasi yang berlimpah tapi tidak selalu bermanfaat. Jika kita tidak bisa mengendalikan diri, kita akan mudah terseret dalam arus yang membuat kita kehilangan arah. Fokus adalah mata uang paling berharga dalam dunia yang penuh distraksi ini. Mereka yang bisa menjaga fokus akan memenangkan permainan kehidupan. Kita harus belajar memilih dengan bijak apa yang kita konsumsi, bukan hanya dalam hal makanan, tetapi juga dalam hal informasi, lingkungan, dan kebiasaan. Apa yang kita serap setiap hari akan membentuk cara kita berpikir dan menentukan bagaimana kita menjalani hidup. Ibnu Sina juga memahami bahwa untuk mencapai kebesaran, seseorang harus memiliki kesadaran diri yang tinggi. Kesadaran diri bukan hanya tentang mengetahui siapa diri kita, tetapi juga memahami kelemahan dan kekuatan kita, mengenali pola pikir yang menghambat, serta menyadari kebiasaan yang harus diubah. Banyak orang ingin sukses, tetapi mereka tidak mau berhadapan dengan diri mereka sendiri. Mereka mencari jawaban di luar, padahal semua jawaban sebenarnya ada di dalam diri mereka. Mereka menyalahkan lingkungan, orang lain, bahkan nasib, padahal yang perlu diubah pertama kali adalah cara mereka berpikir dan bertindak. Ibnu Sina percaya bahwa setiap orang memiliki potensi luar biasa dalam dirinya, tetapi hanya mereka yang mau mengenali dan mengasah potensinya yang benar-benar bisa berkembang. Hal ini membutuhkan keberanian untuk menghadapi ketakutan, keberanian untuk gagal, keberanian untuk mencoba lagi, dan keberanian untuk terus belajar meskipun jalannya terasa sulit. Selain itu, salah satu pelajaran penting dari Ibnu Sina adalah keseimbangan antara pikiran, tubuh,
dan jiwa. Ia tidak hanya mendalami ilmu pengetahuan, tetapi juga memahami pentingnya kesehatan fisik dan kesejahteraan mental. Ia percaya bahwa tubuh yang sehat akan mendukung pikiran yang kuat, dan pikiran yang kuat akan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Di zaman sekarang, banyak orang mengabaikan keseimbangan ini. Mereka bekerja tanpa henti, mengejar kesuksesan tanpa memperhatikan kesehatan fisik dan mental mereka. Akibatnya, mereka mudah stres, kehilangan motivasi, dan bahkan merasa hampa meskipun telah mencapai banyak hal. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa menjaga tubuh bukan hanya tentang makan sehat atau berolahraga, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola pikiran dan emosi kita. Kita harus melatih diri untuk tetap tenang dalam tekanan, untuk tidak terbawa emosi negatif, dan untuk selalu mencari solusi daripada terjebak dalam masalah. Lebih dari itu, Ibnu Sina juga menunjukkan bahwa kehidupan adalah perjalanan tanpa akhir dalam pencarian ilmu dan kebenaran. Ia tidak pernah berhenti belajar, bahkan ketika ia telah menjadi seorang ilmuwan yang dihormati. Ia tidak merasa bahwa ia telah tahu segalanya, karena ia memahami bahwa semakin banyak ia belajar, semakin ia menyadari betapa banyak hal yang belum ia ketahui. Sikap rendah hati dalam belajar ini adalah sesuatu yang harus kita tiru. Banyak orang merasa cukup dengan pengetahuan yang mereka miliki, padahal dunia terus berubah. Mereka berhenti belajar setelah lulus sekolah atau kuliah, seolah-olah pendidikan hanya sebatas bangku akademik. Padahal, belajar adalah proses seumur hidup. Setiap hari adalah kesempatan untuk tumbuh. Setiap interaksi adalah peluang untuk memahami sesuatu yang baru. Setiap tantangan adalah latihan untuk menjadi lebih kuat. Ibnu Sina menunjukkan bahwa jika kita ingin mencapai kebesaran, kita harus memiliki rasa ingin tahu yang tak terbatas dan semangat belajar yang tidak pernah padam. Jadi, jika kita ingin menjadi pribadi yang hebat, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar menggunakan potensi yang kita miliki? Apakah kita sudah mengendalikan pikiran kita atau justru dikuasai oleh kebiasaan yang menghambat? Apakah kita sudah benar-benar fokus pada hal-hal yang membawa kita lebih dekat pada tujuan kita? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu ada dalam tindakan kita sehari-hari. Kehebatan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan hasil dari keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Jika kita bisa menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan Ibnu Sina, kita tidak hanya akan menjadi lebih baik, tetapi juga bisa meninggalkan jejak yang berarti bagi dunia. Ibnu Sina mengajarkan bahwa kekuatan terbesar manusia bukan hanya terletak pada kecerdasan, tetapi pada bagaimana ia menggunakannya untuk menciptakan perubahan dalam hidupnya. Pengetahuan tanpa tindakan hanyalah teori yang tak berarti. Seseorang bisa membaca ratusan buku, mendengar banyak nasihat, dan memahami berbagai konsep hebat, tetapi jika ia tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka semua itu tidak akan berdampak apa-apa. Banyak orang merasa mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk sukses, tetapi mereka tetap diam di tempat. Mereka paham pentingnya disiplin, kerja keras, dan pengendalian diri, tetapi mereka terus menunda dan mencari alasan. Mereka tahu bahwa kesehatan adalah aset berharga, tetapi mereka terus menjalani pola hidup yang merusak tubuh mereka. Mereka sadar bahwa perubahan ada di tangan mereka, tetapi mereka tetap menunggu waktu yang tepat, padahal tidak ada waktu yang lebih tepat selain sekarang. Ibnu Sina tidak hanya berpikir, tetapi juga bertindak. Ia menulis lebih dari 450 karya dalam berbagai bidang, mulai dari kedokteran, filsafat, hingga astronomi. Jika ia hanya memikirkan ide-idenya tanpa menuangkannya dalam bentuk nyata, mungkin dunia tidak akan pernah mengenalnya. Itu adalah bukti bahwa ide hebat saja tidak cukup, harus ada keberanian untuk mengeksekusinya. Dalam hidup ini, banyak orang memiliki impian besar, tetapi hanya sedikit yang benar-benar bergerak untuk mewujudkannya. Mereka takut gagal, takut diremehkan, takut usahanya tidak dihargai. Padahal, kegagalan adalah bagian dari proses. Tidak ada satupun tokoh besar dalam sejarah yang mencapai kesuksesan tanpa melewati rintangan. Bayangkan jika Ibnu Sina menyerah saat ia menghadapi kesulitan dalam belajar.
Bayangkan jika ia berhenti saat menghadapi tantangan dalam menulis buku-bukunya. Bayangkan jika ia takut untuk melawan pemikiran yang dianggap keliru oleh zamannya. Jika ia memilih diam dan menyerah, dunia mungkin tidak akan mendapatkan warisan ilmu yang luar biasa darinya. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa kehebatan seseorang tidak ditentukan oleh apa yang ia miliki di awal, tetapi oleh bagaimana ia memanfaatkan apa yang ada untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar. Sumber daya, kesempatan, bahkan bakat hanyalah faktor pendukung, tetapi yang benar-benar menentukan adalah tekad, kerja keras, dan kemauan untuk terus belajar dan bertumbuh. Orang-orang yang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang terus bangkit setiap kali jatuh. Mereka yang tidak menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk berhenti, melainkan sebagai batu loncatan untuk melangkah lebih jauh. Mereka yang tidak terjebak dalam rasa takut dan keraguan, tetapi memilih untuk menghadapi semua itu dengan keberanian dan keyakinan. Ibnu Sina juga mengajarkan bahwa untuk mencapai sesuatu yang luar biasa, seseorang harus memiliki daya tahan mental yang kuat. Dunia tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Akan ada saat-saat di mana kita merasa lelah, ragu, atau bahkan ingin menyerah. Akan ada situasi di mana orang lain meragukan kemampuan kita, di mana lingkungan sekitar tidak mendukung impian kita. Tetapi inilah ujian sejati bagi mereka yang ingin menjadi luar biasa. Apakah mereka cukup kuat untuk tetap berjalan, atau justru memilih mundur dan menyerah pada keadaan? Ketahanan mental bukan berarti kita tidak pernah merasa lelah atau kecewa, tetapi tentang bagaimana kita mengelola perasaan tersebut. Orang-orang yang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah mengalami kesulitan, tetapi mereka yang mampu mengendalikan pikirannya agar tidak terjebak dalam keterpurukan. Salah satu cara untuk membangun ketahanan mental adalah dengan memiliki visi yang jelas. Ibnu Sina tidak hanya sekadar belajar atau menulis karena kebetulan ia tertarik, tetapi karena ia memiliki tujuan yang lebih besar, menyebarkan ilmu pengetahuan dan membawa manfaat bagi banyak orang. Ketika seseorang memiliki tujuan yang kuat, maka tantangan apapun yang datang tidak akan mudah menggoyahkannya. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak cukup pintar atau berbakat, tetapi karena mereka kehilangan arah. Mereka menjalani hidup tanpa tujuan yang jelas, sehingga setiap kali menghadapi hambatan, mereka mudah menyerah. Mereka tidak tahu mengapa mereka harus terus berjuang, sehingga ketika jalan terasa sulit, mereka memilih berhenti. Ibnu Sina mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki potensi besar dalam dirinya. Namun, hanya mereka yang berani mengenali, mengasah, dan memaksimalkannya yang benar-benar bisa mencapai sesuatu yang luar biasa. Potensi itu ibarat api yang harus dijaga agar terus menyala. Jika dibiarkan padam, maka ia hanya akan menjadi abu yang tak berarti. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah benar-benar menggunakan potensi kita? Apakah kita sudah mengambil langkah nyata untuk mencapai impian kita? Apakah kita sudah cukup berani untuk menghadapi tantangan tanpa lari dari kenyataan? Jawaban dari semua pertanyaan itu ada dalam tindakan kita setiap hari. Kehebatan bukanlah sesuatu yang datang dalam semalam, tetapi hasil dari keputusan-keputusan kecil yang kita buat secara konsisten. Jika kita ingin menjadi pribadi yang luar biasa, kita harus berani mengambil langkah pertama, dan yang lebih penting, kita harus berani untuk tidak berhenti. Setiap orang yang ingin menjadi luar biasa harus memahami satu hal penting: perjalanan menuju kehebatan tidak akan selalu mudah. Akan ada rintangan, kegagalan, dan momen-momen di mana kita merasa tidak cukup baik. Namun, justru dalam kesulitan itulah karakter sejati seseorang dibentuk. Ibnu Sina tidak menjadi sosok yang luar biasa hanya karena ia cerdas, tetapi karena ia memiliki ketekunan dan keberanian untuk terus belajar, bahkan dalam kondisi yang sulit. Saat masih muda, ia belajar sendiri di tengah keterbatasan. Tidak ada internet, tidak ada buku yang mudah diakses seperti sekarang, tetapi ia tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk berhenti. Ia terus mencari jalan untuk mendapatkan ilmu, menguasai berbagai disiplin, dan akhirnya menorehkan namanya dalam sejarah. Salah satu pelajaran terbesar dari Ibnu Sina adalah bahwa kecerdasan tanpa ketekunan tidak akan menghasilkan apa-apa.
Banyak orang yang memiliki bakat luar biasa, tetapi tidak mau bekerja keras. Mereka menunggu kesempatan datang, berharap keajaiban terjadi, tetapi lupa bahwa keajaiban sejati ada dalam usaha yang mereka lakukan setiap hari. Seringkali, yang membedakan mereka yang sukses dan yang gagal bukanlah seberapa berbakat seseorang, tetapi seberapa gigih mereka dalam menghadapi tantangan. Orang yang berbakat tetapi mudah menyerah akan selalu kalah dengan mereka yang mungkin biasa saja tetapi terus berjuang tanpa henti. Di dunia ini, kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang terjadi pada kita, tetapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Kita bisa memilih untuk menyerah saat menghadapi kesulitan, atau kita bisa memilih untuk bangkit dan melangkah lebih jauh. Dan setiap kali kita memilih untuk bangkit, kita semakin mendekati potensi terbaik yang ada dalam diri kita. Ibnu Sina juga mengajarkan bahwa belajar tidak boleh berhenti pada satu titik. Ilmu itu dinamis, selalu berkembang, dan kita harus terus membuka pikiran untuk memahami lebih banyak hal. Banyak orang yang merasa cukup dengan apa yang mereka tahu, lalu berhenti belajar. Mereka merasa sudah pintar, sudah tahu segalanya, dan akhirnya mereka terjebak dalam zona nyaman yang membuat mereka stagnan. Padahal, dunia ini terus berubah. Setiap hari ada hal baru yang bisa dipelajari, ada cara berpikir yang bisa dikembangkan, ada perspektif yang bisa diperluas. Mereka yang berhenti belajar akan tertinggal, sementara mereka yang terus mencari ilmu akan selalu memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. Ibnu Sina tidak hanya belajar untuk dirinya sendiri, tetapi juga membagikan ilmunya kepada orang lain. Ia menulis, mengajar, dan memastikan bahwa apa yang ia ketahui bisa bermanfaat bagi generasi berikutnya. Ini adalah pelajaran penting, bahwa ilmu bukan hanya untuk disimpan sendiri, tetapi untuk dibagikan. Ketika kita berbagi ilmu, kita bukan hanya membantu orang lain, tetapi juga memperkuat pemahaman kita sendiri. Ilmu yang dibagikan tidak akan berkurang, justru akan semakin berkembang. Maka, jika kita ingin menjadi seseorang yang benar-benar hebat, jangan hanya fokus pada apa yang bisa kita dapatkan, tetapi juga pikirkan apa yang bisa kita berikan. Dalam hidup ini, jejak yang kita tinggalkan bukan diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dari seberapa besar dampak yang kita berikan. Orang-orang yang benar-benar luar biasa bukan hanya mereka yang sukses untuk dirinya sendiri, tetapi mereka yang juga membantu orang lain untuk tumbuh dan berkembang. Lihatlah sejarah, semua tokoh besar yang kita kenal bukan hanya karena mereka mencapai sesuatu, tetapi karena mereka meninggalkan warisan yang berharga bagi dunia. Ibnu Sina dikenal bukan hanya karena kejeniusannya, tetapi karena ilmu yang ia tinggalkan tetap bermanfaat hingga ratusan tahun setelah ia tiada. Jadi, pertanyaan bagi kita semua adalah, apa warisan yang ingin kita tinggalkan? Apa yang bisa kita lakukan hari ini agar hidup kita tidak hanya berarti bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain? Jika kita ingin menjadi pribadi yang luar biasa, kita harus berpikir lebih besar dari sekadar kesuksesan pribadi. Kita harus berpikir tentang bagaimana ilmu, pengalaman, dan perjuangan kita bisa membawa perubahan, baik bagi diri sendiri maupun bagi dunia di sekitar kita. Kehebatan sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi tentang memberi. Bukan hanya tentang menjadi yang terbaik, tetapi juga tentang membantu orang lain menjadi lebih baik. Dan ketika kita memahami hal ini, kita akan menyadari bahwa perjalanan kita menuju kebesaran bukan hanya tentang diri kita, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa membawa manfaat bagi lebih banyak orang. Saat kita memahami bahwa kehebatan sejati bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita memberi manfaat bagi orang lain, kita mulai melihat hidup dengan perspektif yang berbeda. Kita tidak lagi hanya mengejar kesuksesan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menciptakan dampak yang lebih luas. Ibnu Sina tidak hanya menulis dan meneliti untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Ia menulis untuk berbagi, untuk menginspirasi, dan untuk memastikan bahwa generasi setelahnya memiliki fondasi yang kuat dalam ilmu pengetahuan. Kita pun harus bertanya pada diri sendiri, apa yang kita lakukan hari ini yang bisa memberikan manfaat bagi masa depan? Ketika kita hidup hanya untuk diri sendiri, kebahagiaan yang kita rasakan bersifat sementara.
Namun, ketika kita hidup dengan tujuan yang lebih besar, ketika kita membantu orang lain, ketika kita berkontribusi dalam kehidupan mereka, kebahagiaan itu menjadi sesuatu yang lebih dalam dan lebih bermakna. Ada banyak cara untuk memberikan dampak. Mungkin kita bukan seorang ilmuwan besar seperti Ibnu Sina, tetapi kita bisa menjadi seseorang yang menginspirasi orang lain melalui tindakan kita. Kita bisa menjadi pribadi yang memotivasi teman-teman kita untuk tidak menyerah. Kita bisa menjadi sosok yang memberikan semangat bagi orang-orang di sekitar kita untuk terus berjuang. Kita semua memiliki kesempatan untuk menjadi inspirasi. Bukan dengan kata-kata saja, tetapi dengan tindakan nyata. Ketika kita bekerja keras, kita menunjukkan bahwa kegigihan itu penting. Ketika kita terus belajar, kita mengajarkan bahwa ilmu adalah kunci kemajuan. Ketika kita berbagi, kita menunjukkan bahwa hidup bukan hanya tentang mengambil, tetapi juga tentang memberi. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menjadi lebih baik, setiap usaha yang kita lakukan untuk membantu orang lain, semuanya akan menjadi bagian dari warisan yang kita tinggalkan. Kita mungkin tidak selalu menyadarinya, tetapi tindakan kita bisa berdampak jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Ibnu Sina mungkin tidak pernah berpikir bahwa buku-bukunya akan tetap dipelajari ratusan tahun setelah ia tiada. Ia hanya melakukan apa yang ia yakini benar, belajar, meneliti, dan berbagi. Namun, karena konsistensinya, karena dedikasinya, namanya terus dikenang sepanjang sejarah. Begitu pula dengan kita. Kita tidak harus menunggu untuk menjadi sempurna sebelum mulai bertindak. Kita tidak harus menunggu sampai kita sukses untuk mulai berbagi. Kita bisa mulai dari sekarang, dari hal-hal kecil, dari lingkungan sekitar kita. Saat kita membantu seseorang memahami sesuatu, saat kita memberi semangat kepada seseorang yang sedang putus asa, saat kita melakukan sesuatu yang membawa perubahan positif, kita sedang membangun warisan kita sendiri. Jangan pernah meremehkan dampak dari kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun itu. Kadang, satu kata motivasi bisa mengubah hidup seseorang. Kadang, satu tindakan kecil bisa membuat perbedaan besar dalam kehidupan orang lain. Kita tidak tahu siapa yang akan terinspirasi oleh perjalanan kita. Kita tidak tahu siapa yang akan terbantu karena usaha kita. Tetapi satu hal yang pasti, setiap kebaikan yang kita tanam akan tumbuh, cepat atau lambat. Jadi, teruslah belajar, teruslah berkembang, teruslah berbagi. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang kita miliki yang menentukan siapa kita, tetapi seberapa besar dampak yang kita tinggalkan bagi dunia ini. Ketika kita menyadari bahwa kehidupan bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa memberi dampak bagi orang lain, kita mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kita tidak lagi hanya mengejar kesuksesan pribadi, tetapi juga berusaha menciptakan perubahan positif di sekitar kita. Ibnu Sina telah mengajarkan kita bahwa pikiran adalah kekuatan terbesar yang kita miliki. Dengan berpikir kritis, terus belajar, dan berbagi ilmu, kita bisa mencapai hal-hal yang tampaknya mustahil. Namun, perjalanan itu tidak selalu mudah. Akan ada rintangan, akan ada tantangan, tetapi justru dalam proses itulah kita menemukan makna sejati dari kehidupan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk memberi. Kita bisa memilih untuk menjadi lebih baik dari kemarin, untuk terus berkembang, dan untuk meninggalkan jejak yang berarti. Kita tidak harus menunggu momen yang sempurna, karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan membawa kita menuju perubahan besar di masa depan. Maka, mulailah sekarang. Mulailah dari hal-hal kecil. Mulailah dengan disiplin dalam belajar, dengan konsistensi dalam berusaha, dan dengan ketulusan dalam berbagi. Karena pada akhirnya, kehebatan sejati bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi tentang bagaimana kita bisa memberi arti bagi kehidupan orang lain. Jadilah pribadi yang terus berkembang, yang tidak takut untuk menghadapi tantangan, dan yang selalu berusaha memberi manfaat bagi sesama. Karena dunia ini membutuhkan lebih banyak orang seperti itu, orang-orang yang berpikir besar, bertindak nyata, dan meninggalkan warisan yang berharga. Terima kasih telah menonton.
Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dan berkembang bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.